hadrati Syekh Ibrahim bin Ismail rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikulah pasal. Iku fin niyati ing dalem nerangaken niat. Iku fin niyati ing dalem nerangaken niat. Jadi khobar itu ya. Jadi khobar dari mubtada yang dibuang. Fi halit ta'allumi ing dalem tingkah belajar. Sumala buddha maka nuli-nuli ora karena ora. Sumala buddha maka nuli-nuli ora karena ora. Lahu maring muta'allim. Lahu maring muta'allim minan niyati saking niat. Minan niyati saking niat. Fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem zamane belajar ilmu. Fi zamani ta'allumil ilmi ing dalem zamane belajar ilmu. Idin niyatu karena utawi niat. Idin niyatu karena utawi niat. Iya niat. Iya niat iku al aslu asal. Iku al aslu asal fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane tingkah. Fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane tingkah. Liqaulihi maring dawe Nabi alaihi sholatu wassalam. Liqaulihi maring dawe Nabi alaihi sholatu wassalam. Innamal a'malu angin pestie sahe piro-piro amal. Innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal iku bin niyati kalawan niat. Atau innamal a'malu angin pestine sahe piro-piro amal iku bin niyati kalawan niat. Iku hadisun hadis sahihun kang sahih. Wa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kam iku pirang-pirang min amalin saking amal yatasawwaru kang kegambar opo amal bisuratil a'mali dunya kalawan gambare piro-piro amale dunya. Bisurati a'mali dunya kalawan gambare piro-piro amale dunya. Wayasirulan dadi opo amal. Wayasirulan dadi opo amal. Bihusnin niyati kalawan baguse niat. Bihusnin niyati kalawan baguse niat. Min a'malil akhirati saking piro-piro amalan akhirat. Min a'malil akhirati saking piro-piro amale akhirat. Wa kamlan iku pirang-pirang min amalin saking amal. Min amalin saking amal yatasawwaru
kang kegambar opo amal, yatasawwaru kang kegambar opo amal, bisurati a'malil akhirati, bisurati a'malil akhirati, kalawan gambare piro-piro amale akhirat. Summa yasiru maka nuli-nuli dadi, summa yasiru maka nuli-nuli dadi opo amal, summa yasiru maka nuli-nuli dadi opo amal, iku min a'mali dunia, iku min a'mali dunia. Iku min a'mali dunia, saking piro-piro amale dunia, bisu niati kalawan blesake niat, bisu niati kalawan blesake niat atau alai niat. Wayan bagilan seyogyane, wayan bagilan seyogyane, sopo muta'alim, wayan bagilan seyogyane sopo muta'alim, anyan wiya ing nyentaniat, anyan wiya ing nyentaniat sopo al muta'alimu wong kang belajar, sopo al muta'alimu wong kang belajar, yutola bil ilmi kalawan nuntut ilmu, yutola bil ilmi kalawan nuntut ilmu, ridhollahi ta'ala karena nyupri ridhoe Allah ta'ala, ridhollahi ta'ala karena nyupri ridhoe Allah ta'ala, wadaril akhirati lan desai akhirat, wadaril akhirati lan desai akhirat, wa izalatil jahli, salahnya wadarul akhirata gitu, wadarul akhirata lan desai akhirat, wa izalatal jahli lan ngilangaken bodoh, wa izalatal jahli, salahnya tadi, wa izalatal jahli lan ngilangaken bodoh, an nafsihi saking awak dheweke muta'alim, an nafsihi saking awak dheweke muta'alim, wa an sairil juhali lan iku saking sekarine piro-piro wong kang bodoh, wa an sairil juhali lan iku saking sekarine piro-piro wong bodoh, wa ihya ad-dini lan kang ngurip nyurut agama, wa ihya ad-dini lan kang ngurip agama, wa abqa al islami lan ing netepaken Islam, wa ihya ad-dini lan wa ibqa al islami lan netepaken agama Islam, fa inna baqa al islami, fa inna baqa al islami maka setuhune tetepi agama Islam, fa inna baqa al islami maka setuhune tetepi agama Islam, iku bil ilmi kalawan ilmu, iku bil ilmi kalawan ilmu, wala yasihu lan ora sah, wala yasihu lan ora sah apa az-zuhdu zuhud, apa az-zuhdu zuhud, wa taqwa lan taqwa, ma'al jahli
ma'al jahli sertane bodoh, ma'al jahli sertane bodoh, ma'al jahli sertane bodoh. Wa ansyada lan maca akan syair, wa ansyada lan maca akan syair sapa asy-syaikhul imamul ajal Burhanuddin Sohibul Hidayah, Syekh Al-Imam Ajal Burhanuddin Sohibul Hidayah, syi'ran ing syair li ba'dihim maring sebagiane ulama, li ba'dihim maring sebagiane ulama. Fasadun maka iku kerusakan, fasadun maka iku kerusakan, kabirun kang gede, kabirun kang gede, alimun utawi wong alim, alimun utawi wong alim, mutahattikun mutahatikun kang gawe nyegah, mutahatikun kang gawe nyegah, wa akbarulan lewi gede, wa akbarulan lewi gede, minhu saking kerusakan, minhu saking kerusakan, jahilun wong kang bodoh, jahilun wong kang bodoh. Mutanassikun wong kang ahli ibadah, mutanassikun wong kang ahli ibadah. Huma utawi mutahattikun wa mutanassikun iku fitnatun fitnah, iku fitnatun fitnah, fil alamina ing dalam piro-piro alam, azimatun kang gede, liman maring wong, liman maring wong, bihima kalawan mutahattikun wa mutanassikun, fi dinihi ing dalem, fi dinihi ing dalem agamae wong, fi dinihi ing dalem agamae wong, ya tamassaku kang nyekel sapa man, ya tamassaku kang cecekelan sapa man, wayan wiyalan nyentaniat sapa muta'alim, wayan wiyalan nyentaniat sapa muta'alim bihi kalawan thalabul ilmi, asyukra ing syukur, ala ni'matil akli ing atase nikmate akal, ala ni'matil akli ing atase nikmate akal, wa sihatil badani lan sehate badan, walayanwi lan ora niat sapa muta'alim, walayanwi lan ora niat sapa muta'alim bihi kalawan thalabul ilmi, bihi kalawan thalabul ilmi, ikbalan nasi ing ngadepaken menusa, ikbalan nasi ing madepaken menusa, walas tijlaba khitamid dunya
lan ora niat narik harta benda dunia, walastijlaba hutomid dunia, lan ora narik harta bendae dunia, wal karomatalan kemuliaan, wal karomatalan kemuliaan. Wal karomatalan kemuliaan. Enda sultani ing dalem sandinge presiden. Enda sultani ing dalem sandinge raja atau penguasa. Wa ghairihi lan liyane sultan. Wa ghairihi lan liyane sultan. Sekarang bab pasal yang menerangkan tentang bagaimana cara niat yang benar di dalam menuntut ilmu. Tidak boleh tidak bagi orang yang menuntut ilmu, ya, ketika dalam menuntut ilmu itu harus dengan niat yang baik. Sebab niat adalah asal dari suatu pekerjaan. Kalau niatnya baik, insya Allah kesananya baik. Kalau niatnya jelek, maka yang akan ditimbulkan akan menjadi jelek. Contoh hal, kalau niat sekolah, kuliah, memilih niat karena urusan dunia, maka dia akan memilih kira-kira profesi apa yang akan mendulang uang dengan besar. Seperti contoh sekolah jurusan pertambangan, jurusan hubungan internasional, ataupun karena sekali berobat itu ratusan ribu, bahkan jutaan, ya. Sedangkan yang ke dokter itu kan banyak, sampai antri. Sekarang kalau satu hari 50 pasien dikali 300.000 sudah berapa per hari? Dan itunya, apanya, penghasilannya. Belum biaya biaya konsultasi, ya. Biaya konsultasi dengan dokter misalkan ditarget 200.000, belum biaya beli obat. Obat selembar paling 3.000 perak, ya. Apalagi kalau obatnya generik. Obat generik paling mahal itu paling 10.000 selembar. Itu pun jarang, paling 3.000 5.000. Sekarang dokter kalau ngasih bandrol berapa, Dok? Sekian ratus ribu. Padahal satu lembar 5.000. Berapa keuntungan dari menjual obat? Belum biaya konsultasi. Nah, ini jangan sampai niat dalam belajar, mempelajari ilmu apapun untuk urusan dunia. Jadi jangan sampai ilmu yang begitu mulia, ya, ilmu yang begitu mulia ditukar dengan sesuatu yang hina. Jangan ditukar dengan sesuatu perkara dunia yang hina. Makanya di dalam menuntut ilmu seyogianya, karena untuk misalkan contoh untuk mempertahankan ilmu pengetahuan, ya, jangan sampai ilmu pengetahuan menjadi hilang. Atau karena cinta terhadap tanah air sehingga akan mengabdikan dirinya untuk Indonesia, untuk bangsanya. Kan banyak, ya, kita lihat film-film dokumenter, guru-guru yang ikhlas, yang menempuh pendidikan guru karena untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tertinggal, di daerah perbatasan terpencil,
sehingga mengorbankan seluruh hidupnya dan hartanya untuk mengajar di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh siapapun. Banyak kan yang guru-guru seperti itu. Banyak dokter-dokter yang belajar karena tujuan untuk mencintai bangsanya ingin ditempatkan di daerah-daerah tertinggal di perbatasan. Bukan dapat gaji ya, bahkan harta yang dia miliki untuk kepentingan tugasnya. Nah itu, kalau bisa menuntut ilmu itu seperti itu ya. Jadi ya sesuatu yang mulia, ilmu pengetahuan itu sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Jadi jangan sampai dihinakan dengan sesuatu perkara yang tidak berharga, diganti dengan niat yang jelek untuk meraup keuntungan dunia, atau karena ingin dihargai. Lihat kalau orang jadi ustadz itu sangat dihargai, ketemu dengan siapapun orang cium tangan, orang tunduk dengan ustadz, dengan kiai. Terus orang rek pesantren sampai alim alamah, sehingga dapat dihargai orang. Ulah belajar karena untuk mendapatkan kedudukan di sisi manusia, atau karena ingin menjadi penguasa, atau karena ingin dihargai oleh penguasa. Nah makanya bagi orang yang belajar itu yang paling utama dalam ketika mau belajar itu harus dengan niat yang baik, sehingga hasil yang dihasilkan dari ilmu itu sendiri tidak akan mencederai kedudukan ilmu yang begitu mulia di sisi Allah. Nah, niat-niat yang baik bagi penuntut ilmu diantaranya untuk menghilangkan kebodohan dirinya, ya, untuk menghilangkan kebodohan. Terus untuk menghidupkan agama. Karena menghidupkan agama itu harus dengan ilmu. Tidak mungkin ilmu akan hidup tanpa dengan ilmu. Jadi niat karena ingin menghidupkan agama, atau ingin menunjukkan manusia kepada jalan yang benar, tujuannya. Atau untuk mempertahankan eksistensi Islam. Jangan sampai Islam tergeser dari agama-agama lain, sehingga Islam terus tumbuh berkembang, ya. Jadi niat karena ingin menguatkan agama Islam di bumi Indonesia atau bahkan di dunia, menjadi ulama terkenal sehingga agama Islam menjadi bertahan sehingga kiamat menjadi lama. Makanya salah satu ungkapan Kiai Maimun Zubair, barang siapa yang apabila di dunia ini masih ada yang mau ngaji kitab kuning, maka maka kiamat masih lama. Nah, jadi kalau masih ada pengajian kitab kuning, maka kiamat masih lama, menunjukkan bahwa eksistensi ketetapan kekuatan agama Islam itu masih ada. Dan kekuatan Islam itu masih ada, berarti dunia itu belum rusak-rusak amat, sehingga kiamat masih lama. Terus karena kenapa? Kezuhudan, ketakwaan seseorang kepada Allah itu tidak akan berhasil kecuali dengan ilmu. Kezuhudan, ketakwaan itu tidak akan sempurna atau tidak akan sah disertai dengan kebodohan. Ketakwaan yang tidak disertai ilmu akan menjadi kafir zindik. Zuhud yang tidak disertai dengan ilmu akan terjadi kekeliruan. Sebab jangankan orang yang bodoh, orang yang terbatas ilmunya saja
itu akan gampang menyalahkan orang lain ya. Jangankan orang bodoh, orang yang pandai tapi kurang dalam ilmunya kadang-kadang gampang menjustis orang lain menjadi salah. Contoh, salah satu contoh, hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah itu kan ulama dari 4 ulama itu kan macam-macam. Ada yang berpendapat sunnah muakkad, ada yang berpendapat sholat berjamaah itu fardu ain, berarti wajib. Ada yang berpendapat sholat berjamaah itu fardu kifayah. Salah satunya itu Imam Syafi'i. Karena dia terbatas ilmunya, menganggap dirinya itu bahwa sholat fardu itu wajib, sehingga sholat berjamaah ya, sholat berjamaah itu menganggapnya wajib. Dia tidak tahu ilmu-ilmu pendapat yang lain, bahwa hukum berjamaah itu bermacam-macam ulama berpendapat, sehingga menjustis orang yang tidak sholat berjamaah itu kafir atau menyepelekan agama atau tidak dianggap mulia oleh dirinya karena keterbatasan ilmu. Itu salah satu contoh, dan banyak yang lain. Artinya, jadi jangankan bagi orang yang bodoh, orang yang pinter tapi tidak pinter-pinter amat, karena ngajinya tidak lama dan kitab-kitab yang dibacanya tidak begitu luas, sehingga gampang menyalahkan orang lain karena keterbatasan ilmunya. Gitu. Ya, jangan sampainya. Terus niat yang baik lagi bagi seorang penuntut ilmu adalah niat bersyukur karena nikmatnya akal dan sehatnya badan. Dia diberikan akal yang sehat, dia diberikan badan yang sehat, sehingga dia ingin belajar memanfaatkan potensi yang Allah beri kepada dirinya ya. Merasa bersyukur dia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna secara fisik, sempurna secara mental, sempurna secara pikiran. Dia lumayan cerdas, berakal sehat, berbadan sehat, sehingga mengungkapkan rasa syukurnya dengan menggali ilmu pengetahuan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Itu salah satu niat yang diperbolehkan. Jadi sekali lagi, ilmu itu kedudukannya sangat mulia. Makanya bagi orang-orang yang berilmu, kedudukannya oleh Allah itu sebagai warasatul anbiya. Ya, bagi orang-orang yang berilmu itu kedudukannya setelah Nabi. Dan setelah Nabi tidak ada, ya, setelah Nabi itu tidak ada, berarti kedudukan yang paling tinggi itu adalah orang-orang yang berilmu. Tidak ada kedudukan derajat yang paling tinggi setelah orang yang berilmu. Jadi sekali lagi, kedudukan orang yang berilmu pengetahuan atau para ulama itu kedudukannya paling tinggi setelah kedudukan para nabi. Nah, ini kan nabi tos daya. Berarti kedudukan yang paling tinggi derajat manusia setelah tidak adanya nabi berarti para ulama. Pahamnya? Kan al ulama'u warasatul anbiya. Seperti kemarin yang diterangkan itu, seorang ahli fikih yang alim, yang warok, itu perbandingannya 1000 ahli ibadah ya. Itu lebih berat dibandingkan bagi setan daripada seorang 1000 ahli ibadah. Terus yang kemarin diterangkan lagi bahwa dunia ini diwarnai oleh orang-orang yang
berilmu. Orang-orang yang tidak berilmu seakan-akan keberadaannya tidak mewarnai dunia nyata. Anu menjadi kepala PLN, menjadi kepala misalkan di Kementerian Agama, di Kementerian Keuangan, di kementerian, setiap kementerian atau di BUMN, di Telkom, di pertambangan, di Pertamina dan semua yang bergaji tinggi, yang punya kedudukan itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang bodoh mah cuma nyesek-nyesek alam dunia wae kan. Ngararibeuh bungkul. Jadi ulah sampai orang menjadi orang bodoh. Nauzubillah. Qala dawuh sapa Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullahu taala. Laukana lamun anak sapa annasu manusa kulluhum tegese sakabehane manusa iku abidi hamba-hambane kula la u'tiku nyekti merdeka akan isun la u'tiku maka nyekti merdeka akan isun hum ing annas wa tabarra'tu lan bebasaken isun an wilaihim saking piro-piro dunungane annas, an wilaihim saking pemimpinnya annas. Waman lan utawi sapane wong iku wajada nemu sapa man lazzatal ilmi ing ladzate ilmu wal amali lan amal bihi kalawan ilmu kollama setitik yarghabu kang resep sopoman yarghabu kang demen sopoman fima ing dalam perkara indanasi ing dalam sandingi manusa ansyadana maca akan siir ing isun sapa asyaikhul ajalu al-ajal Kiwamuddin Hamanu bin Ibrahim bin Ismail Asy-Shoffarul al-Ansori. Imam al-ajal Kiwamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail Asy-Shofur al-Ansori. Imlaan ing nulis li Abi Hanifata atau imlaan
imlaan ing nulis li Abi Hanifah saking Abi Hanifah rahimahullahu taala syi'ra Muhammad ibni Hasan asnya itunya. Syekh Hamad bin Ibrahim Al-Ansori. Man utawi sapane wong iku tolaba nuntut sopoman al ilma ing ilmu lil ma'adi maring akhirat faza maka bagja sopoman bifadli kalawan keutamaan minarosyadi saking nuduhaken atau minarosyadi saking pituduh fayali husroni tolibihi faya maka he wong li husroni maling kerugian li husroni tolibihi maring kerugiane wong kang nuntut ilmu maring kerugiane piro-piro wong kang nuntut ilmu linaili fadlin maring merkoleh keutamaan minal ibadi saking piro-piro hamba. Allahumma do Allah illa idza talaba angin nalikane nuntut sopo wong aljaha ing pangkat lil amri maring perintah bil ma'rufi kalawan agawe bagus lil ma'rufi maring agawe bagus wan nahilan nyegah anil munkari saking perkara kang munkar wa tanfidhil haqqi lan nglangsungaken perkara kang hak wa izzazid dini lan mulyaaken agama la li nafsihi ora maring awak dheweke wong wa hawahu lan hawa nafsuwe wong payajuzu maka wenang apa zalika mengkono lantarannya apa zalika mengkono lantaran biko terima kalawan ukurane perkara yuki mukang ngadegaken sapa wong bihi kalawan mak al amro ing merintah bil ma'rufi kalawan agawe bagus wa nahyalan nyegah anil mungkari saking perkara kang munkar. Terus selanjutnya
Wa man wajada zal ladzatal ilmi wal amali bihi qallama yarghabu fi ma indan nas. Ansyadana Syekhul Ajalul Qiwamuddin. Barang siapa yang menemukan kelezatannya ilmu, manisnya ilmu dan amal, maka dia akan sedikit sekali mencintai perkara apa yang ada pada diri manusia. Ya. Barang siapa yang sudah merasakan lezatnya ilmu dan amal, maka dia akan sedikit sekali mencintai, menyenangi kepada perkara apa yang ada pada diri manusia. Maksudnya dia, orang yang mendapatkan lezatnya ilmu dan amal berarti orang yang ikhlas, orang yang bersih hatinya. Maka dia tidak akan mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia tidak akan mengharapkan materi dari manusia. Dia tidak akan mengharapkan penghormatan dari manusia. Itu maksudnya. Karena apa? Karena lezatnya ilmu pengetahuan, lezatnya amal itu akan menyebabkan seseorang cukup dia bersama Allah. Cukup merasa dia mencintai atau apa yang dia perbuat itu dalam rangka mengabdi kepada Allah. Nah, kan yang kemarin itu ilmu itu kan begitu tinggi, dan ilmu itu untuk mendapatkan amal. Nah, ketika seseorang mendapatkan nikmatnya ilmu pengetahuan, nikmatnya amal, berarti dia orang yang cukup, orang yang merasa cukup dia bersama Allah, tidak mengharapkan kepada makhluk. Makanya wajar orang-orang yang mulia, ya, orang-orang yang mulia, yang begitu mulia niatnya, begitu niat hidupnya, seperti contoh-contoh tadi, orang yang mempelajari ilmu pendidikan, belajar di UPI, kan hari jadi guru kan profesi yang paling rendah itu gajinya. Nya dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain, nya itu ya tidak setinggi profesi-profesi yang lain. Terus banyak orang-orang yang begitu tinggi niatnya, tinggi mulia hidupnya, itu kan mengabdikan dirinya untuk, ada yang mengabdikan hidupnya untuk bangsanya, ada yang mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan, ada yang mengabdikan dirinya untuk agama. Itu sama saja ya. Orang yang mengabdikan dirinya kepada bangsanya untuk memajukan bangsanya, itu tetap adalah nama agama. Orang yang hidupnya untuk niat memperjuangkan kemanusiaan, seperti tadi seorang dokter, biaya pendidikan dokter yang begitu mahal, kemudian hidupnya diabdikan kepada negaranya untuk meningkatkan kesehatan orang pedalaman, dia rela tidak dibayar, bahkan harta yang dia punya dikeluarkan karena untuk kemanusiaan, untuk negaranya. Itu juga sama, mulia, sama kedudukannya orang yang memuliakan agama. Sebab negara ini kalau tidak sehat ya badannya, kalau tidak sehat mentalnya, kalau tidak baik pendidikannya, maka tidak akan
agama itu tidak akan tegak sempurna. Atau perempuan jadi kuat, jadi TNI perempuan, atau laki-laki jadi TNI, perwira TNI, itu belajar ilmu militer karena untuk menjaga negaranya itu juga mulia. Sebab seluruh aktivitas bangsa ini anu melaksanakan pendidikan, anu melaksanakan agama, anu tadarusan, anu taraweh akan tenang ketika negaranya aman. Agama itu akan tegak ketika negaranya aman. Jadi sama ya, orang yang mempelajari ilmu militer karena untuk mengabdikan dirinya kepada negara itu juga mulia, sama. Yang jangan itu menuntut ilmu karena untuk kepentingan dunia. Terus niat yang diperbolehkan lagi, niat menuntut ilmu itu karena untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Karena amal ma'ruf nahi mungkar itu bisa dilaksanakan dengan sempurna kalau disertai dengan ilmu. Kalau amal ma'ruf nahi mungkar tidak disertai dengan ilmu, nanti akan salah. Nanti tidak akan bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Dan juga nanti akan cenderung cara yang dilakukan dari amal ma'ruf nahi mungkar itu akan dilakukan dengan cara yang tidak tepat atau salah. Sedangkan amal ma'ruf yang nahi mungkar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi dengan nasihat yang baik dan disertai dengan hikmah. Sebab kalau nahi mungkar amal ma'ruf nahi mungkar tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, tidak disertai dengan nasihat yang baik dan tidak dengan hikmah, maka amar ma'ruf nahi mungkar itu akan bisa salah atau keliru atau tidak tepat, sehingga apa yang dicita-citakan dari tujuan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak tercapai. Nah, untuk mengerti secara utuh amar ma'ruf nahi mungkar itu salah satunya itu dengan belajar. Dan belajar dengan niat amar ma'ruf nahi mungkar itu diperbolehkan. Atau niat menuntut ilmu itu karena untuk melanggengkan perkara yang hak, supaya perkara yang hak di muka bumi ini itu supaya langgeng, supaya manusia tetap mengenal perkara-perkara yang benar, atau karena untuk memuliakan agama ya. Menuntut ilmu karena untuk memuliakan agama, bukan untuk memuliakan dirinya sendiri. Makanya kalau bisa di dalam ibadah ataupun di dalam menuntut ilmu, kalau bisa untuk agama dalam arti memuliakan agama itu sendiri, atau untuk nilai-nilai kemanusiaan. Kalau untuk nilai-nilai kemanusiaan itu otomatis pasti berkaitan dengan agama, tanpa harus mencantumkan agamanya. Awasnya, sekali lagi, orang yang memperjuangkan kemanusiaan atau menuntut ilmu karena untuk memperjuangkan kemanusiaan di bidang pendidikan ataupun kemiliteran ataupun kesehatan ataupun dalam bidang-bidang yang lain, itu pasti agama terbawa. Sebab kalau pendidikan, misalkan guru pasti dianjur apa yang diajarkan si orang tersebut pasti tentang ilmu, dan ilmu itu pasti berkaitan dengan agama. Terus misalkan kedokteran kan ada unsur menolong, itu pasti ada keterkaitan dengan agama. Jadi militer mempertahankan negara dari musuh, dan itu berkaitan dengan agama.
gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan secara otomatis, walaupun agamanya tidak disebutkan, pasti agama terbawa secara otomatis daripada orang beribadah atau mencari ilmu untuk untuk masuk surga. Biasana orang yang beribadah ataupun melakukan apapun untuk cita-citanya masuk surga, biasanya orang yang pengetahuan tentang agamanya itu baru atau tidak mendalam. Ya, tidak mendalam. Awas ya, perhatikan. Sekali deui, biasana orang yang ibadahnya, orang yang perilakunya atau apa saja karena untuk selamat atau selamat di akhirat dan supaya masuk surga, itu biasanya pengetahuan agamanya kurang dalam. Karena begini, gila, ayeuna contoh, orang berilmu pengetahuan. Terus ilmu dari pengetahuan itu sendiri diamalkan untuk nilai-nilai kemanusiaan tanpa ada kepentingan pribadi untuk kepentingan orang lain. Itu otomatis ibadah tidak? Ibadah. Sedangkan kehidupan di akhirat itu kan jaminan Allah. Allah yang akan menentukan dia masuk surga atau tidak. Sementara dia hidup di dunia itu harus melakukan sesuatu untuk dirinya dan untuk orang lain. Di akhirat itu sesuatu surga dan neraka itu satu kepastian dari Allah. Tidak mungkin Allah akan keliru. Orang yang baik dimasukkan ke neraka, orang yang jahat dimasukkan kepada surga. Jadi perilaku baik saja di dunia ya. Pokoknya berperilaku baik di dunia, walaupun itu hal-hal yang berkaitan tentang kemanusiaan. Adapun nanti di akhirat, Allah tidak akan keliru. Allah tidak akan memasukkan orang baik ke neraka dan tidak akan memasukkan orang yang jahat ke surga. Jadi surga itu tidak usah diharapkan. Yang penting dia berperilaku baik dan melakukan sesuatu untuk orang lain. Paham ya? Jadi makanya ulah hayang-hayang teh ke surga. Yang penting apa yang dilakukan oleh diri kita sekarang di dunia, lakukan apa yang terbaik buat diri kita dan orang lain. Artinya gitu. Jelasnya? Jelas. Jadi kadang-kadang orang yang surga itu pengetahuan agamanya dangkal, kadang-kadang tidak memahami ilmu pengetahuan secara utuh, sehingga seperti itu. Sehingga sering orang yang melakukan agama, melakukan sesuatu untuk surga, untuk dia masuk surga, nanti ketika ada sesuatu yang berbeda dengan dirinya, nanti akan menyalahkan orang lain. Biasanya akan keras hatinya. Kenapa? Karena nilai-nilai kemanusiaan pada dirinya hilang. Yang ada itu apa yang dilakukan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Makanya orang-orang seperti itu, orang yang baru paham agama, orang yang tidak dalam ilmu pengetahuannya, itu akan keras hatinya dan tidak membaca ilmu pengetahuan itu dengan luas. Gitu. Makanya orang-orang yang sudah tinggi derajatnya, ini mah bocoran saja, banyak orang-orang yang sudah tinggi derajatnya itu tidak pernah berdoa. Hayang surga henteu, sieun ka neraka henteu.
Tara ngadoa supaya selamat, supaya tara. Yang penting dia melakukan sesuatu ibadah kepada Allah. Dia tidak pernah berdoa hayang naon wae. Itu ayat tingkatan seperti itu. Sudah menghilangkan dirinya. Sudah menghilangkan kepentingan dirinya, yang ada itu kepentingan orang lain. Jadi sebagai manifestasi dari kecintaan dia kepada Allah, diwujudkan dengan mencintai seluruh makhluk Allah. Jadi lamun orang hayang asup ke surga, sieun ka neraka, itu masih mementingkan dirinya. Sebab kenikmatan yang nanti dia peroleh di surga untuk dirinya. Pahamnya? Dan pemikiran-pemikiran seperti itu akan mempersempit cakrawala berpikir dan akan menutup cakrawala ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sangat luas, tidak ada ujungnya, gitunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.